Kameranya di on ya. Kameranya di biar temennya bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang agama Islam dan politik. Dan nama-nama dari kelompok kami yaitu ada Andre, Vianda, Olivia, dan saya Hanif Aziz. 1. Pengertian politik. Politik adalah proses pembentukan dan membangun kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Khususnya dalam negara, pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Komponen-komponen yang diperlukan dalam politik yaitu A. Masyarakat, B. Kekuasaan, dan C. Negara. Pengertian politik dalam Islam. Politik dan agama adalah sesuatu yang terpisah. Pemerintahan yang berlaku pada masa Rasulullah dan khalifah bukanlah diturunkan Allah dari langit. Wahyu Allah hanya mengarahkan Rasul dan kaum muslimin untuk menjamin kemaslahatan umum, tanpa merenggut kebebasan mereka untuk memikirkan usaha-usaha menegakkan kebenaran, kebajikan, dan keadilan. Al-Quran sendiri tidak mengatur urusan politik secara khusus, tetapi hanya memerintahkan untuk menegakkan keadilan, kebajikan, membantu kaum lemah, dan melarang perbuatan yang tidak senonoh, tercela, serta durhaka. Al-Quran hanya meletakkan garis besar pada kaum muslimin, kemudian memberikan kebebasan untuk memikirkan hal-hal yang diinginkan dengan ketentuan tidak sampai melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Islam pada dasarnya adalah Siyamtullah fil ard. Maksudnya dengan Islam inilah Allah mengatur semesta alam yang diperuntukkan kepada manusia. Islam itu secara substansif bersifat politis, konteks pemberian amanah kepada manusia yang dimaksud di atas adalah istiqlal sebagai konsep politik. Istiqlal berarti menjadi khalifah untuk mewakili dan melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Untuk lebih memahaminya, perlu kita ingat kembali bahwa Allah memberikan manusia dua amanah. Satu, ubudiyah, yaitu untuk beribadah, penghambaan kepada Allah. Dua, amanah kekhalifahan. Hal ini lebih dekat kepada otoritas untuk mengendalikan kehidupan atau di atas bumi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vianda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi, Islam, dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat Quran surat An-Nur ayat 55. Dengan demikian, Islam secara substantif adalah siyasah, yaitu menghendaki agar umat menjalankan kepemimpinan politik.
Salah satu tujuan Islam adalah bagaimana agar bisa menerapkan kehidupan secara Islami dan agar tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Ada dua pendekatan agenda perubahan tersebut secara berurut. Pertama, pendekatan secara kultural. Tersirat firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kedua, pendekatan secara struktural. Pendekatan inilah yang lebih bersifat siasi. Jadi ketika telah terbentuk masyarakat yang Islam secara kultural, maka dibutuhkanlah pemerintah yang Islami. Contohnya dalam peristiwa Piagam Madinah, ketika itu masyarakat Madinah sudah terkondisi sebagai masyarakat yang Islami secara kultural. Kedua pendekatan di atas tidak dapat dipilah-pilahkan satu sama lain. Kedua hal di atas hanyalah terkait pada tahap perubahan saja. Jadi sebenarnya tidak ada istilah Islam kultural dan Islam politik. Islam itu adalah menyeluruh. Kemudian politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah sasayususah siyasah yang berarti mengurusi, melatihnya, dan mendidiknya. Urusan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Yang mana pada masa Rasulullah SAW, maka siasah politik tersebut diterapkan pada pengurus dan pelatih gembalanya. Lalu kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia dan pelaku pengurus urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus. Siyasiyun dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurusi susu rakyatnya yang mengurusi urusan rakyat, mengaturnya dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan yang artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti mengat atau rayap yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan peliharaan riayah, perbaiki islah, pelurusan takwim, pemberian arah, petunjuk, irsyad, dan pendidikan takdib. Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik siasah dalam sabdanya. Adalah Bani Israel, mereka diurusi urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantikannya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua, pandangan dalam politik. Islam adalah agama yang syamil, mutakamil, sempurna, dan paripurna. Islam bukan hanya mengatur masyarakat ritual ubudiyah saja, tapi seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan sampai ke hal-hal terkecil dalam kehidupan manusia. Sementara itu, umat-umat lain membuat rumusan. Serahkanlah kepada Allah apa yang menjadi wewenang Allah, dan serahkanlah kepada kaisar apa yang menjadi kewenangan kaisar. Pemikiran yang memisah agama dari negara seperti itu merupakan suatu kebatilan yang harus dilenyapkan. Islam tidak mengenal pemisah agama dari negara. Firman Allah, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka. Ini untuk Allah dan itu untuk berhala-berhala kami. Quran Surat Al-An'am 136. Seperti permintaan Nabi Yusuf kepada Raja Mesir, hal ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sungguhnya aku adalah orang pengetahuan. 55.
Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana waktu itu Nabi Yusuf kekuasaan Raja Mesir dan menggapai kekuasaan untuk kemaslahatan umat diperbolehkan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, kita juga diperbolehkan menyebut kelebihan yang kita punya kalau kita sadar dengan kelebihan kita tersebut, supaya orang percaya dengan kita untuk menggunakan pandangan bukan hanya Nabi Yusuf yang meminta kekuasaan kerajaan atau kekuasaan. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Quran surat Sahat ayat 35. Dalam Quran juga banyak menyebutkan ayat-ayat tentang imamah dan negara. Quran surat An-Nisa ayat 58-59, Quran surat An-Nisa ayat 83, Quran surat Al-Maidah ayat 49-50, Quran surat Al-Maidah ayat 44, Quran surat Al-Anfal, Quran surat Al-Hajj ayat 41 dan lain-lainnya. Belum lagi terdapat ratusan hadis Nabi yang berbicara tentang kepemimpinan dan negara. Politik dalam Islam. Politik dalam literasi Islam dikenal dengan istilah siyasah, yang berarti mengatur masalah keumatan Islam, sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Siyasah tidak diorientasikan kepada kekuasaan karena ia hanya berfungsi sebagai sarana penyempurna pengabdi kepada Allah, Islam, dan kekuasaan. Orientasi utama Muslim terkait dengan masalah kekuasaan ialah menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah, sementara manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan Islam menentang adanya penguasaan mutlak seorang manusia atas manusia yang lain. Karena yang demikian ini bertentangan dengan doktrin La ilaha illallah yang telah membebaskan manusia dari segenap takut, tiran, sehingga kekuasaan manusia yang menentang hukum-hukum Allah adalah tidak sah. Tujuan siyasah dalam Islam. Islam memandang kehidupan manusia sebagai ladang kehidupan akhirat. Kehidupan dunia harus diatur seapik mungkin sehingga manusia bisa mengabdi kepada Allah secara lebih sempurna. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak di atas aturan-aturan din. Konsep ini sering dianggap mewakili tujuan siyasah dalam Islam. Qiyamatuddin, hirasatuddin, wasiyatuddinnya, menegakkan din dan mengatur urusan dunia. Hubungan antara Islam dan politik. Islam merupakan agama yang mencangkup keseluruhan sendi kehidupan manusia, syamil. Islam bukanlah sekedar agama kerahiban yang hanya memiliki prosesi ritual dan ajaran kasih sayang. Islam bukan pula agama yang hanya mementingkan aspek legal formal tanpa menghiraukan aspek-aspek moral. Politik sebagai salah satu sendi kehidupan dengan demikian juga diatur oleh Islam. Akan tetapi, Islam tidak hanya terbatas pada urusan politik. Islam tidak bisa dibangun secara sempurna tanpa politik. Tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi merupakan amanah yang harus diwujudkan. Hukum-hukum tersebut tidak akan mungkin bisa tegak tanpa politik pada umumnya dan kekuasaan pada khususnya.
Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Islam harus ditegakkan dengan dua hal, Al-Quran dan pedang. Al-Quran merupakan sumber hukum-hukum Allah, sedangkan pedang melambangkan kekuatan politik atau kekuasaan yang menjamin tegaknya isi Al-Quran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andre Gunawan. Re, udah saya aja yang baca ya. Kontribusi Islam dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Agama Islam itu sangat penting di segala aspek kehidupan umat manusia. Selain itu, agama juga berperan untuk menenangkan jiwa dan raga. Contohnya saja di zaman Nabi Muhammad, agama berperan penting dalam segala bidang, termasuk pemerintahannya. Maka dari itu, agama itu dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Islam adalah solusi segala permasalahan di dunia ini dengan kesempurnaan ajarannya, syumul. Kesempurnaan ajaran Islam dapat ditelaah dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang mengatur pola kehidupan manusia. Mulai dari hal terkecil hingga terbesar, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, ketatanegaraan, budaya, seni, akhlak atau etika, keluarga, dan lain-lain. Bahkan bagaimana cara membersihkan najis pun diatur oleh Islam. Ajaran Islam merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Artinya Islam selalu membawa kedamaian, keamanan, kesejukan, dan keadilan bagi seluruh makhluk hidup yang berada di atas dunia. Islam tidak memandang bentuk atau rupa seseorang dan membedakan derajat atau martabat manusia dalam level apapun. Islam menghormati dan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menganut suatu keyakinan atau agama tanpa memaksakan ajaran Islam tersebut dijalankan. La iroha fiddin. Hadis tentang politik. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi, pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Naim. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. Hadis riwayat Bukhari. 3. Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu, maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu, maka kamu akan ditolong mengatasinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum, maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangani hukum dan peradilan. Juga Allah jadikan harta benda di tangan orang-orang yang dermawan. Namun, jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, maka Dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Dijadikannya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan. Dan harta berada di tangan orang-orang kikir. Hadis riwayat Ad-Dailami.
5. Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. Hadis riwayat Muslim. 6. Ada 3 perkara yang tergolong musibah yang membinasakan, yaitu pertama, seorang penguasa bila kamu berbuat baik kepadanya, dia tidak mensyukurimu, dan bila kamu berbuat kesalahan, dia tidak mengampuni. Kedua, tetangga apabila melihat kebaikanmu, dia pendam, dirahasiakan atau diam saja, tapi bila melihat keburukanmu, dia sebarluaskan. Ketiga, istri bila berkumpul, dia mengganggumu, di antara dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti, dan bila kamu pergi atau tidak di tempat, dia akan mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tabrani. 7. Allah melaknat penyuap, penerima suap, dan yang memberi peluang bagi mereka. Hadis riwayat Ahmad. 8. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. Tetapi bila telah turun mimbar, mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai. Hadis riwayat At-Tabrani. 9. Jabatan atau kedudukan. Pada permulaannya, penyesalan, pada pertengahannya kesengsaraan, kekesalan hati, dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Keterangan. Hal tersebut karena dia menyalahgunakan jabatannya dengan berbuat yang zalim dan menipu, seperti korupsi dan lain-lain. 10. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprihatinkan umatnya dalam 6 perkara. Pertama, diangkatnya anak-anak sebagai pemimpin atau penguasa. Kedua, terlampau banyak petugas keamanan. Ketiga, main suap dalam urusan hukum. Keempat, pemutusan silaturahmi dan meremehkan pembunuhan. Kelima, generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Keenam, mereka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fikih dan bukan pula yang besar berjasa, tapi hanya orang yang berseni sastra. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa diserai kekuasaan urusan manusia, lalu menghindar atau mengelak, melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkan, maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. 12. Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. 13. Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ar-Rabi. 14. Barang siapa yang menyukai sesuatu dari tindakan penguasa, maka hendaklah bersabar. Sesungguhnya orang yang meninggalkan atau membelot jamaah walaupun hanya sejengkal, maka wafatnya tergolong jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 15. Jangan bersilang sengketa. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengketa, seperti cekcok atau bermusuh-musuhan, lalu mereka binasa. Hadis riwayat Ahmad. Ke-16. Ka'ab bin Iyad bertanya, ya Rasulullah, apabila seorang mencintai kaumnya, apakah itu tergolong fanatisme? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Fanatisme ashabiyah ialah bila seorang mendukung atau membantu kaumnya atas suatu kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. 17. Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain. Hadis riwayat Asy-Syihab. 18. Kekuatan Allah berserta jamaah seluruh umat. Barang siapa membelot, maka dia membelot ke neraka. Hadis riwayat Tirmizi. 19. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam, amir, pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang istri pemimpin dan bertanggung jawab atas kegunaan harta suaminya. Seorang pelayan atau karyawan bertanggung jawab atas harta majikannya. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 20. Barang siapa membayat seorang imam atau pemimpin dan telah memberinya buah hati dan jabatan tangannya, maka hendaklah dia taat sepenuhnya, sedapat mungkin.
Hadis riwayat Muslim. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Hanif. Dalam bahasa Arab, pajak disebut haraj, yang berarti mengeluarkan. Satu, secara etimologis, haraj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim. Dua, dalam pengertian lain, haraj adalah suatu yang dikeluarkan, misalkan dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa haraj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. 3. Dalam istilah lain, haraj adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin. 4. Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Dan yang keempat, berdasarkan undang-undang. Jenis-jenis pajak. 1. Jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Besarnya jizyah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Jizyah terdiri atas 2 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. Jizyah bentuk ini tidak dapat diubah meskipun pada hari kemudian. 2. Jizyah yang diwajibkan secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan. Haraj. Haraj adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata. Terlepas dari itu, pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim, atau tidak beriman. Usur. Usur merupakan salah satu sumber keuangan yang pernah populer di dunia Islam.
Usur jamaknya usyur, dalam bahasa Arab berarti sepersepuluh. Dalam tradisi masyarakat Arab, usur merupakan pungutan sepersepuluh dari harta yang diperdagangkan ketika seorang melintasi perbatasan suatu negara. Jadi usur mirip dengan bea cukai sekarang. Next. Pajak dalam perspektif Islam. Dalam Islam, pemungutan pajak terdapat dua pendapat. Yang ini ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkannya. Dengan segala argumentasi yang melandaskannya, akan tetapi para ulama memperbolehkan pemungutan pajak asalkan memenuhi syarat yang ditentukan. Yang ini, 1. Negara berkomitmen dalam menerapkan syariat Islam. 2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara. 3. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara baik dari zakat, jizyah, al-usyur, kecuali dari pajak. 4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat. 5. Pemungutan harus adil, yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata. Tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat. Next. Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. 1. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 2. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: 1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. 2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Next. 3. Fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan Islam dan politik itu sangat berkaitan karena telah dijelaskan tentang aturan dan cara-cara dalam berpolitik yang sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sistem politik Islam yang dilihat dokumen-dokumen dari Al-Quran ini memuat prinsip-prinsip politik berupa keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak, dan kewajiban, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kejujuran, dan penegakan hukum. Jadi, dengan sistem dan peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan Al-Quran, sudah pasti sistem politik Islam lebih baik dibandingkan dengan sistem politik yang lain. Di negara Indonesia, masyarakat wajib membayar pajak setiap tahunnya, begitu pula dalam Islam. Dalam bahasa Arab, pajak disebut haraj, yang berarti mengeluarkan, dan dalam artian luas, pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga bisa dilihat secara dari perspektif hukum dan perspektif Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, hari ini ada berapa kelompok, ada berapa makalah? Satu doang, Satu, Pak. Pak. Satu ya. Oke. Bagus. Tadi saya lihat sekilas makalahnya bagus. Penjelasannya juga bagus. Dari Kanapulus pada kelompok hari ini. Jadi ini tetap diabsen sama ketua kelas, koordinator ya, siapa yang nggak masuk, siapa yang baru hadir karena KRS atau ini kasih keterangan nanti ada pembeda penilaian. Ya. Silahkan kita diskusikan Islam dan politik inklusif pajak. Ini pertemuan terakhir untuk Zoom. Yang akan datang pakai virtual class. Pak, saya mau nanya dong. Ya, kameranya Kelompok dibuka. 11. Error, Pak, kameranya. Ya, Sabila. Saya mau nanya, apakah kira-kira saat ini Indonesia telah menetapkan sistem politik yang sudah sesuai dengan syariat Islam? Oke, itu pemakalah. Ada pertanyaan sama Sabila. Pertanyaan pertama itu. Ada lagi? Oke, dijawab dulu kalau belum ada sambil nunggu teman yang lain. Apakah Indonesia saat ini sudah menerapkan politik Islam, politik syariah Islam seperti ya? Kurang lebih dari Sabila. Silakan dijawab pemakalah. Kalau ada teman yang lain bisa membantu, silakan. Karena ini forum diskusi. Ayo. Silakan. Halo pemakalah. Halo pemakalah. Sebentar, Pak. Lagi di ini dulu. Cari dulu.
Kameranya dibuka kalau lagi ngomong, pemakalah. Ayo, pemakalah. Masih pada ngantuk ya? Atau pada tidur semua ini? Pada puasa nggak sih? Puasa, Pak. Puasa, Pak. Puasa, Pak. Ada yang bisa bantu makalah nggak? Mikirnya lagi pada lo nih, pada mungkin ngantuk mungkin nih. Pada sahur nggak semalam? Atau kebablasan? Ulangi pertanyaanmu, Sabila. Apakah kira-kira saat ini Indonesia telah menetapkan sistem politik yang sudah sesuai dengan syariat Islam? Tuh. Mana pemakalahnya, suaranya? Saya mau Pak, jawab nih, Pak. Saya mau jawab Udah, Andre pertanyaan aja. Pak. Pak. Yo, dibuka kameranya. Nggak bisa ini Pak, hidup kamera Pak. Oh, nggak bisa. Ya Pak. Pertanyaan dari Sabila,
Jawabannya, sistem politik yang dipakai di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas umat Islam dan terdapat pemeluk agama lain. Maka sistem demokratis Pancasila telah sesuai dengan kehidupan bangsa dan bernegara, Pak. Udah, Pak, itu, Pak. Oke. Tambahin, Olivia. Kamu tadi mau jawab, kan? Iya, tapi nggak semuanya sih, Pak. Maksudnya nggak semua diterapkan sesuai ajaran Islam. Soalnya kan negara Indonesia bermacam-macam agamanya kan. Jadi menyesuaikan aja sih. Biasanya tergantung di setiap daerahnya. Kalau misalnya Aceh kan menganutnya Islam, ajaran Islam. Karena di sana emang daerah Islam gitu. Dibuka deh kameranya, Olivia. Jadi tergantung. Ini Pak sinyalnya, Pak. Takutnya macet-macet. Oke, terus? Jadi makanya sebenarnya Indonesia menganut sistem demokratis Pancasila kan. Karena negara Indonesia itu bermacam-macam agamanya, jadi menyesuaikan apa? Jadi sistemnya itu menyesuaikan agama yang di sana, agama yang ada. Jadi nggak semuanya ajaran Islam gitu. Jadi jawabannya berbeda dengan Andri Guna. Kamu satu kelompok kok beda jawaban? Bagaimana ini? Nggak, saya nambahin aja, Pak. Kan pandangannya beda. Beda kan intinya sama Andri tadi? Iya sih. Tapi mayoritas kan Indonesia agama Islam. Jadi ya sebagian besar mengandut ajaran Islam. Menurut saya gitu. Itu. Ada yang lain nambahin? Siapa yang berani? Di luar kelompok nggak apa-apa. Pertanyaan dari Sabila. Apakah Indonesia sudah menganut politik Islam? Tadi yang makalah siapa? Coba Pak Guru, Pak Jarkasi, lihatkan slide tadi yang gede, pengertian politik tadi yang mendidik, mengatur tadi loh. Coba Pak Jarkasi bukakan slide pemakalah tadi yang mengenai penjelasan arti politik mendidik, mengatur tadi. Ayo pemakalah, tadi kan ada slide saya sekilas melihat tadi. Coba dibuka lagi, digedein di layar. Halo? Ya, itu Olivia yang pengertian politik tadi. Tadi ada yang gede tadi pengertian politik tadi kan mengatur apa-apa tadi. Coba bawahnya lagi kalau nggak salah itu.
Nah, bawahnya lagi. Bentar. Nah, ini ya, gedein. Tadi bukan yang tadi itu loh. Bukan ini, Alvia. Yang tadi ada mengatur tadi loh. Ya, 7. Ya, nomor 7. Ya, ini. Nomor 7. Nomor 7. Slide 7. Ya, ini. Ya, dari sini kita bisa tahu, ya kan? Nomor 7, berarti ke-6 dulu coba, ke-6. 6. 6. 6 dulu deh. Ini kan slide 7 ke-6 dulu. Itu kok coba kedua pendekatannya. Ya, oke. Salah satu tujuan Islam adalah bagaimana agar bisa menerapkan kehidupan secara Islam dan agar sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Belum lah. Ada dua pendekatan dalam agenda tersebut. Kultural, pendekatan struktural. Nih. Oke, slide ke-7. Slide ke-7. Kedua pendekatan di atas dapat dipilih-pilih. Yang paling bawah nih, lalu kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia dan pelaku pengurusan urusan tersebut dinamai politikus siasiun. Dalam atas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurusi ya susu rakyatnya. Ya, saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya dan menjaganya nih. Pengertian politik di situ dari slide 7 yang paling bawah itu adalah mengurusi ya susu. Itu versi pemakalah kan, mengurusi rakyat, mengaturnya dan menjaganya. Itu. Nah, kalau apakah
apakah apakah politik di Indonesia sudah sesuai dengan agama Islam? Begitu kan pertanyaannya. Kalau kita lihat, Indonesia ini bukan negara Islam, begitu. Kalau dihubungkan dengan Islam, Indonesia ini negara beragama, yang banyak terdapat agama-agama. Bukan negara Islam. Tapi untuk orang Islam sendiri sudah sesuai dengan Islam. Tapi untuk Kristen sudah sesuai dengan Kristen. Tapi untuk Katolik sesuai dengan Katolik. Tapi untuk apakah negara ini sesuai dengan politik Hindu, sesuai dengan Hindu. Karena negara ini ideologinya adalah Bhinneka Tunggal Pancasila dan Bhinneka Tunggal seterusnya itu ya untuk semuanya gitu loh. Tapi kalau untuk Islam ya sesuai dengan Islam. Ya enggak? Misalnya ideologi kita kan Pancasila, politik juga pakai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Jangan sampai mengesampingkan Tuhan gitu contohnya. Kalau orang Islam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya sudah, jangan sampai la ilaha illal fulus, tiada Tuhan selain duit. La ilaha illa senior, tiada Tuhan selain senior. La ilaha illa Pak Bos, tiada Tuhan selain Pak Bos. Ini kan sering kita menemukan seperti ini, terkadang menjangkiti diri kita sendiri. Ya kan teman-teman. Nah ini kita harus waspada nih. Menuhankan duit, menuhankan senior, atasan bos. Ya enggak? Kalau sudah politiknya Pancasila, Indonesia, Islam, ketuhanan yang Maha Esa, ya Tuhan harus nomor satu gitu kan. Itu contohnya. Masih banyak lagi. Oke Sabila, ada tambahan, ada komentar? Tidak, Pak. Itu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, selamat berpuasa. Puasa sampai sebulan full, ya kan? Yang laki-laki khususnya.
Kalau perempuan kan ada yang ini. Ada udur dan seterusnya. Tetap semangat. Insya Allah di next time kita belajar via virtual class. Jangan sampai telat, jangan sampai nggak mengerjakan. Karena kehadiran juga, mengerjakan tugas juga akan mempengaruhi nilai kamu di UTS nanti atau akhir semester kan. Nanti apa adanya, kalau kamu malas-malesan kan, kalau bisa A atau B gitu kan, jangan sampai C atau ke bawah. Itu. Silakan disimpulkan pemakalah. Jadi kesimpulannya, hubungan Islam dan politik itu sangat berkaitan karena telah dijelaskan tentang aturan dan cara-cara dalam berpolitik yang sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sistem politik Islam yang melihat dokumen-dokumen dari Al-Quran ini memuat prinsip-prinsip politik berupa keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kejujuran dan penegakan hukum. Jadi dengan sistem dan peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan Al-Quran, sudah pasti sistem politik Islam lebih baik dibandingkan dengan sistem politik yang lain. Lalu di negara Indonesia, masyarakat wajib membayar pajak setiap tahunnya. Begitu pula dalam Islam, dalam bahasa Arab, pajak disebut haraj, yang berarti mengeluarkan, dan dalam artian luas, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dan pajak juga bisa dilihat secara perspektif hukum dan perspektif Islam. Udah, Pak. Oke. Ya, kita sampai di sini dulu untuk makalah via Zoom. Hari ini tetap di absen, siapa yang masuk, siapa yang tidak. Nanti ada yang melapor. Ya. Untuk yang akan datang, sekali lagi saya jelasin via via virtual class, harus on time, jangan sampai nggak ngerjakan, jangan sampai kelewatan, nanti ada tugas tambahan biasanya. Kalau tugas tambahan nggak dikerjakan, ya apa adanya nilainya. Ya kan, mulai sekarang jangan menunda-nunda waktu, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Harus punya visi misi jauh ke depan. Ya, jangan menyepelekan waktu. Waktu kalau sudah hilang nggak bisa kita cari lagi. Ya, banyak orang mengalami kerugian karena kehilangan waktu. Kalau duit hilang kan bisa cari lagi. Kalau umur, ya kan, kalau umur kita nanti penyesalan kan adanya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Rekamannya nanti kirim ke WhatsApp Pak, kasih rekaman ini ya. Baik, kirim ke WhatsApp, Pak. Iya. Rekaman perkuliahan ini.